Pemirsa, Komnas HAM terus menyelidiki insiden penembakan di Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI. Hari ini Komnas HAM memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran tiba di gedung Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Kapolda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan Komnas HAM dalam penyelidikan insiden penembakan di Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI. Menurut Komnas HAM, keterangan saksi dan bukti telah dikumpulkan termasuk rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian. Kepada pihak Jasa Marga, kami ucapkan terima kasih karena memang terbuka, cukup detail. Detail yang diberikan dan komitmennya menurut saya hebat gitu ya. Yang ini membuat berbagai hal nantinya bisa kami dalami dan mohon terkait soal-soal yang beredar di publik, memang ada baiknya diklarifikasi lah. Bagian dari ini adalah kami proses klarifikasi, kami dikasih kesempatan, dikasih penjelasan yang cukup detail dan akan ada follow up untuk mendetailkan kembali, dan kami benar-benar mengucapkan terima kasih Pak Dirut atas keterbukaannya, atas informasi, bahkan kami dikasih beberapa informasi yang mungkin di publik juga tidak beredar. Mungkin itu ucapkan. Misalnya apa? Semua hal yang terkait Jasa Marga, terkait jalan tol, yang di sana memang bagaimana karena tugas Komnas HAM untuk merangkai peristiwa, kontribusi dari informasi yang diberikan oleh pihak Jasa Marga akan menambah terangnya peristiwa, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Menurut Komnas HAM, saat ini masih dalam pengumpulan bukti serta cek silang dari berbagai pihak. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut informasi data yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross check juga kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang lain-lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui. Sebaiknya sebelum ini dikumpulkan semua, dianalisis, di cross check sana sini, kita nggak akan bicara tentang substansinya lah. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah 3 hari 3 malam ada di lapangan, meng-cross check semua gitu, bahan-barang dan informasi-informasi. Untuk masyarakat nanti akan kelihatan bahwa mereka sebetulnya mendengarkan banyak yang itu katanya-katanya. Jadi kita nggak mau itu. Ini soal serius. Bayangkan aja Bapak Presiden sampai memberikan atensi khusus, mempercayakan Komnas HAM, bagi kami itu satu tantangan yang berat. Kami harus mengungkap apa yang sebenar-benarnya gitu ya. Bukan apa yang dimaui oleh pihak tertentu. Kan pihak tertentu kan maunya digiring ke sini, yang sana lain lagi gitu. Kami nggak mau. Dari Jakarta, Gina Vita, Junaidi, TV1 mengabarkan. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur memenuhi panggilan Komnas HAM. Ia dimintai keterangan tentang informasi CCTV yang dikabarkan mati di lokasi penembakan 6 orang anggota Laskar FPI. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjadi salah satu pihak yang dipanggil Komnas HAM berkaitan dengan penembakan 6 orang anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM meminta keterangan dari Jasa Marga perihal CCTV yang dikabarkan mati di lokasi penembakan. Subakti pun membantah adanya kerusakan CCTV di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, melainkan bermasalah pada pengiriman data. Dari 277 CCTV yang ada di Tol Jakarta Cikampek, CCTV di kilometer 49 hingga 72 mengalami gangguan pengiriman data. Ganggu itu bukan CCTV-nya, CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu. Itu hanya 23 CCTV dari kilometer 49 sampai 72. Itu hanya yang dilacur, kalau di gerbang, di lain-lainnya, dan sebelumnya itu semua ada. Jadi hanya sekitar 23. Dari jam 4.50 atau jam 5-an sampai jam 4 besoknya, itu di 23 titik itu ya nggak ngirim data dia. Nggak ada rekaman, tapi di lain-lainnya ada. Rekaman CCTV di Tol Jakarta Cikampek tersebut menjadi salah satu materi yang akan dipakai Komnas HAM dalam mendalami kasus penembakan ini. Dari Jakarta, Gina Vita, Junaidi, TV1 mengabarkan.
Lalu apa informasi terkini pasca pertemuan Komnas HAM dengan Kapolda Metro Jaya dan juga Direktur Jasa Marga? Sudah ada rekan kami Cornelia Ami yang berada di sana. Ami, silakan laporan Anda. Selamat sore Alfa, Tisa dan juga pemirsa, bahwa tadi sudah dipanggil dua pihak ini oleh Komnas HAM. Yang pertama kita ketahui dari Direktur PT Jasa Marga Subakti Syukur yang juga telah memberikan klarifikasi soal banyaknya informasi yang beredar di masyarakat soal matinya CCTV, 23 CCTV di sepanjang Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya kilometer 49 sampai dengan 72. Tadi pihaknya menuturkan bahwa sebetulnya CCTV tersebut tidak mati, tapi hanya saya tidak bisa mengirimkan data sehingga perlu dilakukan reparasi. Yang kita ketahui sebetulnya proses perbaikan ini memakan waktu beberapa jam. Jadi kalau misalnya tanggal 6 Desember CCTV tersebut mati ataupun tidak bisa berfungsi dengan maksimal, kemudian barulah di tanggal 7 Desember bisa diperbaiki dan bisa kembali berfungsi seperti sedia kala. Nah, informasi juga kami dapatkan, tadi tidak hanya satu pihak saja yang dipanggil, tapi dari pihak Polda Metro Jaya juga dipanggil, tadi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Komnas HAM. Berbeda dengan pihak dari Jasa Marga, ini pihak dari Polda Metro Jaya, tadi Irjen Pol Fadil Imran, menceritakan kronologi mengenai tewasnya 6 orang Laskar FPI di ruas tol Jakarta Cikampek. Jadi selain menceritakan kronologi, tadi Fadil Imran, ini Kapolda Metro Jaya juga menceritakan upaya-upaya apa saja yang sebetulnya sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya seperti melakukan tindak otopsi, kemudian uji balistik dan lain sebagainya. Yang menjadi titik terang ini diklaim oleh pihak dari Komnas HAM adalah adanya barang-barang bukti baru yang diberikan oleh pihak kepolisian. Barang-barang bukti apa saja tadi tidak disebutkan secara detail karena untuk substansi secara menyeluruh ini masih belum bisa dibuka kepada publik untuk menghindari adanya asumsi-asumsi, karena sampai dengan saat ini kalau misalnya sebelumnya Komnas HAM mengeset ataupun sudah mengeset deadline selama 3 minggu bisa kemudian mengungkap dan juga memberikan keputusan mengenai kasus tewasnya 6 orang Laskar FPI ini, tetapi ternyata dengan ditemukannya barang bukti baru yang menjadi titik terang ini, pihak dari Komnas HAM menyatakan bahwa kemungkinan prosesnya akan memakan waktu lebih panjang dan lebih lama lagi. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak dari Komnas HAM bahwa akan ada kemungkinan juga pemanggilan lanjutan, permintaan keterangan lebih lanjut kepada pihak kepolisian, tidak terbatas hanya kepada Kapolda Metro Jaya saja, tetapi juga bisa jadi kepada jajaran-jajarannya juga bisa jadi dimintai keterangan. Dan ketika kami tanyakan apakah nanti akan dimintai keterangan juga kepada pihak dari FPI, kepada Komnas HAM, pihaknya menyebut bahwa sebetulnya ketika di awal mula pihak dari kepolisian melakukan konvers mengenai tewasnya 6 orang Laskar FPI ini, pihak dari Komnas HAM sudah langsung mengirimkan tim ke Petamburan untuk meminta klarifikasi dan juga keterangan langsung kepada pihak FPI. Jadi untuk kemudian keterangan-keterangan apa lagi yang akan digali, tadi yang disebutkan adalah mungkin untuk pihak dari kepolisian, karena tadi disebutkan bahwa sebetulnya pemanggilan dan juga permintaan keterangan kepada Kapolda Metro Jaya masih belum selesai. Jadi tidak hanya menceritakan kronologi, kemudian upaya-upaya apa saja, disampaikan juga bahwa tadi Kapolda Metro Jaya sudah menyebutkan adanya kesepakatan-kesepakatan untuk pengusutan kasus ini lebih lanjut, karena tadi dari Kapolda Metro Jaya menyebutkan bahwa memang ada kepentingan kepolisian juga dalam pengusutan tuntas kasus ini supaya ada titik terang dan memang sama-sama menunjukkan akuntabilitas tidak hanya pihak kepolisian tetapi juga dari Komnas HAM. Seperti itu sementara Alfat dan juga Tisa, nanti kita akan tunggu kira-kira kapan pemanggilan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan kasus ini. Baik, Ami, tadi Anda menyebutkan bahwa CCTV itu sebetulnya tidak mati, tetap bisa ada, tapi ada permasalahan untuk pengiriman, mungkin masalah servernya atau apa kita tidak tahu. Anda dapat informasi dari pihak Jasa Marga sendiri, kapan kira-kira isi CCTV itu bisa diberikan kepada pihak Komnas HAM ataupun bisa diungkap kepada publik? Ketika kami menanyakan detail kemudian CCTV ini apakah akan dibuka kepada publik, tentu saja semua harus melalui jalur yang sudah disepakati. Ketika pihak dari kepolisian meminta barang bukti berupa CCTV ini kepada pihak Jasa Marga, ini artinya akan diberikan terlebih dahulu, dikumpulkan kepada pihak kepolisian, barulah
nanti keseluruhan barang bukti tersebut gabungan, baik itu CCTV, kemudian barang bukti lain yang mungkin ditemukan yang sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui apa saja, karena tadi ketika kita konfirmasi apakah barang buktinya berupa proyektil, nah ini tidak dipastikan. Apakah barang buktinya berupa hal-hal lain yang tidak diungkapkan kepada publik, nah ini juga belum bisa dibuka kepada masyarakat begitu Tisa. Jadi yang jelas keseluruhan barang bukti nanti akan dikumpulkan pada pihak kepolisian, barulah nanti ketika pihak dari Komnas HAM meminta keterangan mengenai barang bukti tersebut untuk melengkapi puzzle-puzzle yang sudah mereka susun dari awal, baru nanti akan dibuka, diberikan keputusan dan diberikan rekomendasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terkait dari tewasnya 6 orang tersebut, Tisa. Baik, Cornelia Ami, kita akan tunggu nanti hasil selanjutnya dari Komnas HAM untuk pemeriksaannya, siapa lagi akan kemudian diperiksa. Terima kasih atas informasinya.